Sistem ekskresi. Sebelum kita membicarakan sistem ekskresi, proses pengeluaran zat dari organ tubuh kita dibagi menjadi tiga, yaitu defekasi, sekresi, dan ekskresi. Yang pertama, defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa makanan yang tak berguna bagi tubuh, atau selanjutnya disebut feses, dikeluarkan melalui anus. Zat sisa hasil pencernaan tidak masuk ke jaringan tubuh sehingga tidak mengalami metabolisme di dalam sel. Jadi feses bukan sisa metabolisme sel. Dua, sekresi adalah proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh. Misalnya, kelenjar ludah menghasilkan ludah atau selanjutnya disebut enzim betialin untuk mengubah amilum atau zat bati menjadi maltosa, dekstrin, monosakarida, disakarida pada proses pencernaan makanan. Yang ketiga, ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang tak berguna bagi tubuh. Misalnya, zurin, keringat, empedu, karbon dioksida, dan uap air. Organ ekskresi. 1. Ginjal. Ginjal mengeluarkan air kencing, selanjutnya disebut zurin. Ginjal berfungsi menyaring darah untuk membuang limbah berupa urea, amonia, garam, ion, dan air berupa air kencing atau urine. Menyerap nutrisi berupa glukosa, asam amino, bikarbonat, sodium, air, dan fosfat. Ion klorida, natrium, magnesium, dan kalium. Menjaga keseimbangan pH atau pH, reservoir power of hydrogen. Konsentrasi ion hidrogen dengan bantuan paru-paru memoderisasi konsentrasi karbon dioksida. Jika kadar karbon dioksida rendah, maka nilai pH tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Dari sepasang ginjal, urin dialirkan oleh pembuluh ureter ke kandung kencing atau vesike urinaria, atau juga disebut bladder, dan melalui uretra dikeluarkan urin dari tubuh. Bagian-bagian ginjal. Ileus. Ileus bagian ginjal sebagai tempat masuk dan keluarnya struktur yang melayani ginjal, meliputi artery, vena, shaft, lymphatic, and ureter. Lymphatic berfungsi mengalirkan getah bening atau lympher. Cairan kekuningan berasal dari plasma yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan di sekitarnya. Lobel. Lobel yang di dalamnya terdapat korteks ginjal, medula ginjal, dan nefron. Nefron mengalir di antara bagian ini. Di nefron terjadi penyaringan darah. 3 tahapan penyaringan urin. Pertama, tahap filtrasi. Tahap filtrasi terjadi di glomerulus, menyaring zat-zat dari darah yang ada di glomerulus, yaitu perpindahan cairan dari glomerulus ke kapsula Bowman melewati 3 membran filtrasi, yakni sel endothelium glomerulus, membran basilar, dan epitel kapsula Bowman. Terbentuklah urin primer atau disebut filtrate glomerulus. Tahap penyaringan yang kedua adalah reabsorpsi. Terjadi di tubulus contorti proximal atau proximal convoluted tubules, menghasilkan urin sekunder atau secondary urine. Tahap penyaringan yang ketiga adalah tahap augmentasi atau augmentase. Terjadi di tubulus contorti distal atau distal convoluted tubule. Terjadi urin sebenarnya. Oke, berikut macam zat, jumlah persentase dalam plasma sebelum disaring ginjal dan dalam urin setelah disaring ginjal serta kenaikannya. Yang pertama, air.
dalam plasma 92%, kemudian dalam urin 95%. Jadi ada kenaikan 5%. Yang kedua, protein. Dalam plasma kandungannya 7-9%. Kemudian dalam urin tidak ada. Jadi terserap semua. Kemudian glukosa. Dalam plasma persentasenya 0,1. Kemudian dalam urin tidak ada. Jadi juga terserap dalam tubuh. Kemudian Na atau natrium dalam plasma 0,3. Kemudian dalam urin 0,35. Jadi ada kenaikan sebanyak 1 kali. Kemudian klor atau Cl ini ya. Dalam plasma 0,3, kemudian dalam urin 0,7. Sehingga ada kenaikan 2 kali. Kemudian K atau kalium. Dalam plasma kandungannya 0,02%, kemudian dalam urin 0,15%. Sehingga ada kenaikan 7 kali. Asam urat dalam plasma 0,004%, kemudian dalam urin 0,05%. Sehingga ada kenaikan sebanyak 12 kali. PO4 atau fosfat. Ini gabungan atau senyawa unsur fosfor dan oksigen. Di dalam plasma 0,09%, kemudian di dalam urin 0,15%, sehingga ada kenaikan sebanyak 16 kali. Urea di dalam plasma 0,03%, kemudian di dalam urin 0,2%, sehingga ada kenaikan sebanyak 60 kali. Kreatin di dalam plasma 0,01%, kemudian di dalam urin 0,075%, sehingga ada kenaikan sebanyak 75 kali. SO4 atau sulfat. Ini senyawa antara sulfat dan oksigen. Di dalam plasma 0,02%, kemudian di dalam urin 0,18%, sehingga ada kenaikan sebanyak 90 kali. NH4 atau amonium. Ini gabungan unsur nitrogen dan hidrogen. Di dalam plasma 0,001%, kemudian di dalam urin 0,4%, sehingga ada kenaikan sebanyak 400 kali. Demikian kerja ginjal pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri.